Dari PAP yang saya ikut di Erika ini, selama ini kita melakukan schedule apapun jarang menggunakan PAP, jadi hanya by planning. Tapi dengan PAP yang saya ikut di Erika itu semua bisa terplanning dengan bagus, dengan tool yang ada sehingga target terpenuhi secara maksimal. Beberapa ada yang tidak tercapai, akan tetapi kita akan bisa mengevaluasi dari PAP itu untuk kemajuan proyek selanjutnya. Jadi PAP bagus atau kurang baik? Saya rasa PAP sangat bagus untuk kemajuan Politeknik Unisma saya saat ini, sehingga di kedepannya saya akan menggunakan terus PAP ini untuk proyek-proyek yang akan saya laksanakan di tahun-tahun berikutnya. Yang saya rasakan mengikuti pelatihan Erika ini ya karena saya adalah pemain baru di bidang pendidikan. Yang saya rasakan manfaatnya adalah diantaranya yaitu memperluas networking saya, di mana saya bisa bertemu dengan para leader pimpinan politeknik seluruh Indonesia, di mana situ saya juga mendapatkan wawasan dan sharing ilmu dari mereka, dari beliau-beliau yang lebih dahulu ya mungkin mengelola manajemen pendidikan tinggi. Jadi saya sangat merasakan besar sekali manfaatnya bagi saya untuk bekal ya. Saya akan diberikan beban tanggung jawab bagi institusi saya yaitu Politeknik Kelapa Sawit Citra Widya Edukasi. Kegiatan Erika ini sangat bermanfaat sekali dikarenakan selama ini saya tidak pernah berada pada forum yang mempertemukan pimpinan politeknik. Di kegiatan ini saya menggali lebih banyak, dipertemukan dengan berbagai pimpinan politeknik, karena di Politeknik Pariwisata Batam sendiri saya baru menjabat itu di 2019, dan di 2019 itu saya masih harus menyesuaikan, mencari, mengadakan kegiatan benchmarking, dan di Erika saya mempelajari banyak, khususnya dari hal tata kelola, dan bagaimana kita bisa membuat SDM yang kita miliki itu dimanfaatkan dengan baik dan mereka mengerti terkait dengan targetnya. Jadi yang saya dapat di sini adalah semua orang itu bisa berkarya untuk meningkatkan dan mengembangkan institusi. Jadi tidak harus terfokus di pimpinan saja. Bahkan ketika kita mengerjakan PAP, saya sedikit cerita, PAP saya malahan lebih banyak bekerja adalah Assistant Project Leader. Dan saya hanya memonitoring, mengevaluasi, dan mengawasi. Jadi diseminasi pekerjaan itulah yang sangat saya pelajari di Erika. Untuk DS nasional pasti akan saya multiplikasikan karena yang terdekat yang akan saya ajak adalah sister kampus kita yang di bawah satu yayasan dan mungkin mitra-mitra kerjasama yang ada. Karena kegiatan ini sangat luar biasa sekali, jika bisa dikembangkan menjadi DS nasional maka akan banyak sekali pimpinan politeknik merasakan manfaatnya. Kegiatan di program Erika ini menurut saya memang interaktif sekali ya. Saya mengikuti dalam dua fase, baik fase online maupun fase tatap muka, dan merupakan suatu keberuntungan juga buat saya karena saya juga belajar bagaimana untuk mendesain atau mengadakan acara training ataupun mentoring dengan metode yang berbeda-beda. Pembelajarannya tuh banyak sekali dan ini saya harapkan bisa saya terapkan juga nanti di tempat saya bertugas saat ini di Politeknik Wilmar Bisnis Indonesia. Dari beberapa kegiatan saya terkesan dan merasa bahwa itu bisa membantu tugas saya melalui kegiatan peer review, peer consultation yang membantu saya untuk nantinya mengadakan diskusi dengan teman-teman kolega di tempat saya bertugas. Sangat bermanfaat dengan adanya program Erika. Mulai dari fase 1 saya ikutin secara daring dan fase 2 secara luring, dan saya praktekkan apa yang dilatih oleh tim-tim Erika. Jadi action plan-nya itu saya praktekkan di lapangan. Nah, hari ini saya mengambil digital marketing untuk Politeknik Aceh, dan alhamdulillah hari ini secara signifikan jumlah mahasiswanya sangat signifikan, meningkat dari sebelumnya. Ini sangat luar biasa bagi saya karena ini salah satu bentuk program multitasking yang bisa diturunkan kepada seluruh jajaran yang ada di kampus saya sendiri, Politeknik Indonesia Venezuela,
Dan ini merupakan satu bentuk proses yang diberikan, bukan cara output, karena output itu bisa dipilih oleh masing-masing orang. Jadi ini sangat luar biasa saya pikir, apalagi ditekankan dengan adanya Project Action Plan yang benar-benar saya rasakan itu sebagai satu bentuk laboratorium hidup yang kita praktekkan nanti di tempat institusi kita masing-masing. Ya, mudah-mudahan Erika maju terus dan bisa memberikan satu hal yang positif lagi kepada seluruh politeknik yang ada di Indonesia. Wah, luar biasa Bu, saya sangat berterima kasih kepada program Erika ini dan juga kepada DAAD yang telah mensponsori kegiatan ini. Di dalam kegiatan ini saya bisa mendapatkan ilmu yang luar biasa dari para mentor, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri, dan juga mendapatkan ilmu dari pemerintah, ya khususnya Kemendikbudristek bagian diksi, dan juga saya bisa memperluas networking, ya, dari pimpinan-pimpinan perguruan politeknik vokasi yang ada di Indonesia, dan juga saya dapat memperoleh metode-metode yang diterapkan di Erika ini untuk bisa saya gunakan, implementasikan di kampus saya Politeknik Tonggak Ekuator. Erika ini program yang luar biasa menurut saya. Jadi dari sekian manfaat yang ada, saya merasakan bahwa salah satunya yang paling penting adalah bagaimana di forum Erika ini bisa menjalin kerjasama, networking yang kuat gitu, yang bagus, baik secara internal artinya dengan sesama politeknik, maupun difasilitasi oleh Erika, terutama Bu Sinta dan Pak Edi. Kita bisa memungkinkan untuk bekerja sama dengan pihak luar dan manfaatnya sangat baik sekali. Jadi terutama sebagai kampus baru Politeknik Bakti Kartini, itu tentu kita perlu satu sarana yang untuk mempercepat bagaimana kampus ini bertumbuh. Tidak bisa kita jalan sendirian. Jadi kerjasama adalah ruh daripada kegiatan ini menurut saya. Erika ini sesuatu metode training yang baru menurut saya, di mana trainingnya sebenarnya itu kan tujuannya untuk peningkatan kapasitas kepemimpinan. Tetapi model trainingnya itu tidak secara teoritis menjelaskan peningkatan kapasitas kepemimpinan itu seperti apa sih, tapi lebih case by case dari setiap event-event yang kita laksanakan. Jadi event A, oh kita bisa secara eksplisit nih seperti ini loh cara melatih kepemimpinan, seperti ini loh kalau kita ingin menjadi pimpinan yang baik. Jadi terus ketika kita bisa brainstorming dengan kampus-kampus lain, ada terkait isu, terkait solusinya bagaimana, itu menjadi ilmu baru bagi penerapan kepemimpinan bagi saya sendiri, maupun untuk pasti diterapkan di Politeknik Kalteks Riau. Perconsultation sangat bermanfaat karena dengan metode perconsultation ini kita bisa menggali informasi, ide maupun melihat sudut pandang yang mungkin belum terbayangkan sebelumnya. Nah, dalam kasus saya, dalam pengelolaan akademik di Politeknik Kalteks Riau, di mana ada 11 program studi, ini menjadi sebuah metode yang sangat menarik ketika nanti ada suatu kasus atau suatu problem yang harus diselesaikan. Ini menjadi suatu metode yang menurut saya akan sangat menarik untuk saya praktekkan, di mana di situ akan ada banyak kaprodi dengan level organisasi yang sama, sehingga memiliki sudut pandang yang sama, tapi mungkin dari berbagai pendekatan. Nah, mungkin itu salah satu yang bisa saya tangkap dari perkonsultasian dan nanti rencana implementasi di Politeknik Kalteks Riau.